Ketika kita mau membeli sebuah laptop yang mewah dan wah, biasanya merek apa sih yang terlintas di benak kita? Kayaknya bukan merek yang satu ini ya. Nah, apakah laptop yang satu ini itu cukup unik untuk menjadi alternatif Ultrabook yang menarik? Inilah Huawei MateBook X Pro. Yes, selain kayaknya unik banget punya sebuah laptop yang di punggungnya ada tulisan Huawei karena itu sangat tidak umum di Indonesia, MateBook X Pro adalah sebuah ultrabook papan atas yang gak heran kalau build quality-nya bisa bersaing dengan laptop-laptop seperti Dell XPS series dan pastinya MacBook. Hampir seluruh bodinya dibalut metal aluminium CNC extra solid dengan finishing mulus rapih, semulus pahanya Larissa, dan gak nempel sidik jari. Sama sekali tidak ada tanda-tanda flex, dijamin bikin semua orang tahu bahwa ini barang mahal pada sentuhan pertama. Bukannya sih enak dikasih gap untuk jari, tetapi kalian harus tahu bahwa layarnya ini nggak bisa ditidurin sampai 180 derajat. Berkat bezel tipis, laptop ini pun sangat compact dan enak dimasukin tas untuk sebuah model 13,9 inci, terutama karena rasio layarnya yang habis ini kita bahas. Selain desain dan merek yang unik, layarnya ini pun sangat unik jika dilihat dari beberapa aspek. Di balik lapisan kaca berbezel tipis ini, ada sebuah touchscreen 13,9 inci beresolusi 3000x2000, lebih tinggi dari resolusi QHD meski di bawah resolusi 4K. Semuanya terlihat tajam dan warnanya pun oke. Selain itu, layarnya ini juga sangat terang, jadi bisa siap pakai di segala medan. Lalu kenapa ya pas nonton YouTube, ada sisa bar hitam di atas dan di bawah? Alasannya adalah layar ini punya rasio 3:2 seperti tablet yang memang dirancang untuk memaksimalkan kenyamanan produktivitas, misalkan seperti baca dojin di 2 halaman sekaligus. Maksudnya ngedisplay 2 halaman dokumen standar secara penuh, atau untuk split screen terlebih dengan resolusi layarnya yang juga tinggi. Basically, touchscreen-nya ini juga enak banget kok, nggak gampang berminyak karena ada coating, walaupun sayangnya belum support stylus. Konsekuensi dari ukuran bezel yang kecil di keempat sisi adalah penempatan webcam pop-up setipe dengan MateBook D14 yang sebelumnya kami review, yaitu di antara tombol F6 dan F7. Memang bukan pendapatan kamera yang ideal, namun ada sisi positif juga di sisi keamanan dan privasi. Hehe. Oh iya, ada juga keunikan dari segi koleksi port nih guys. Biasanya, ultrabook high-end super tipis gini udah ngelupain port USB-A, padahal masih berguna misal buat nyolok flash disk atau receiver mouse. Tenang, di kanan masih terdapat satu port USB-A 3.2 Gen 1, sedangkan di kiri ada audio jack, 2 port USB-C 3.2 Gen 2 yang support output DisplayPort dan pengecasan daya via adapter PD 65W. Sayang banget entah kenapa nggak ada support Thunderbolt 3 di USB sini. Masalah performa, sayang banget kita saat ini nggak bisa tes dengan valid di sampel yang kami dapat, karena ini versi Core i5 Comet Lake tanpa GPU dedicated, sedangkan dijual di Indonesia saat ini hanya versi Core i7 Comet Lake plus GeForce MX 250. Ya, dan sekalipun di versi i5, sebenarnya ini juga masih versi engineering sample, jadi mungkin skor-skor yang kami tampilin di sini sedikit beda dengan versi retail. Meskipun begitu, kami nggak menemukan masalah serius selama penggunaan normal tanpa gaming. Kecuali bingung kenapa heat pipe ini nggak terlihat nyambung langsung dengan heatsink di kipas, sehingga angetnya kerasa sampai ke keyboard. Di samping itu, kita dapat RAM LPDDR3 16GB soldered dan SSD M.2 NVMe Samsung 1TB, tapi 512GB di sampel yang kami dapat. Dan actually ini kenceng juga speednya. Cuman ya itu, saat ini kita tetap nggak bisa bilang dengan pasti apakah dengan adanya dedicated GPU MX 250, temperatur akan tetap aman atau tidak. Sebagai laptop tipis, harus dimaklumi bahwa key travel di keyboardnya ini lumayan cetek. Ya selama kalian lagi nggak nulis sebuah novel, spacing tombol-tombolnya oke, rasanya juga solid, dan ada iluminasi 2 tingkat. BTW, meski kelihatannya nggak ada FN lock, jika kalian pencet tombol FN sendirian, ini otomatis bakal jadi FN lock dan ada indikator lampunya sendiri, seperti caps lock. Tombol power di sini juga kepisah dan nyatu sama sensor fingerprint untuk login instan sekaligus nyalain, jadi paling kurang media button aja. Secara umum sih keyboardnya fine, begitu juga dengan touchpadnya yang tergolong sangat luas. Sekalipun misalnya nggak ada touchscreen di sini, touchpad ini sangatlah solid dan akurat untuk dipakai sehari-hari. Sedikit bonus, di sini tentu ada fitur Huawei Share yang bisa kalian pakai kalau punya HP Huawei yang support, yang sebelumnya udah pernah kami jelasin di review MateBook D14.
Oh ya, battery life di sini standar lah, nggak begitu unik. Dengan baterai 56Wh, kita dapat sekitar 9 jam penggunaan ringan seperti maraton anime 2 season atau drakor 1 season. Nah, chargeran 65W USB-C PD-nya sejenis dengan D14, sehingga bisa kalian pakai juga untuk fast charging smartphone. Terakhir, di sini kita ada sistem quad speaker 2 di bawah dan 2 front firing yang actually oke suaranya. So, apakah Ultrabook mewah keluaran Huawei ini actually bisa bersaing dengan Ultrabook dari merek-merek sebelah? Ya, itu kembali lagi ke pendapat kalian. Kita udah ngasih beberapa keunikan dan kekurangan MateBook X Pro di video ini, meski ini bukan versi retail yang pakai Core i7 dan GeForce MX 250. By the way, saat ini ada promo diskon 1 juta jika kalian mau beli, ditambah bonus MateBook Dock, MateBook Sleeve, Huawei FreeBuds, dan garansi premium selama 2 tahun. Ya, itu aja tentang MateBook X Pro untuk hari ini. Semoga kalian berkenan. Jangan lupa like dan share. Jaga terus kesehatan kalian. And as always, stay safe.